10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kembali lagi bersama Kak Vita di video edukasi matematika. Kali ini kita akan membahas suatu permainan yang berhubungan dengan matematika. Ada yang bisa tebak gak apa? Kira-kira apa ya? Langsung saja ya, kita ambil alatnya. 1, 2, 3. Nah, ini dia teman-teman alat peraga yang akan kita bahas, yaitu Funmed Poly. Bagaimana cara untuk membuatnya dan bagaimana cara untuk menggunakannya? Langsung saja kita simak ke video selanjutnya. Sebelum mengetahui bagaimana cara membuat dan bagaimana cara menggunakan alat peraga Funmed Poly, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa Funmed Poly itu. Funmed Poly merupakan suatu alat peraga dengan menggunakan permainan monopoli yang sudah dimodifikasi dengan sisipan soal-soal matematika dari kelas 8 SMP. Alat peraga ini ditujukan untuk siswa kelas 8 SMP dengan tujuan agar siswa dapat mempelajari materi di kelas 8 SMP dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian, alat peraga ini juga dapat membantu siswa memiliki daya ingat yang lebih kuat dalam mengerjakan soal-soal matematika kelas 8 SMP. Selain itu, alat peraga ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika yang telah diajarkan dengan melalui permainan. Nah, langsung saja yuk kita simak bagaimana cara membuat dan menggunakannya. Nah, sebelum kita mengetahui cara penggunaan Funmed Poly ini, sekarang kakak akan mengenalkan apa saja sih elemen-elemen yang ada dalam alat peraga ini. Langsung saja yuk kita perhatikan apa saja elemen-elemennya. Nah, sama seperti monopoli pada umumnya, pada alat peraga ini juga terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu ada pion. Pion ini digunakan sebagai representasi dari orang yang bermain. Nah, pada permainan ini kita hanya bisa memainkan dengan maksimal 5 orang. Lalu di sini ada kartu yang berisi soal-soal. Jadi, kumpulan soal-soal ini berdasarkan dengan tanah atau rumah yang telah dimiliki oleh salah satu pemain nanti. Lalu di sini terdapat uang yang digunakan untuk membeli sesuatu. Ada uang 2.000, uang 10.000 rupiah, 20.000, lalu ada juga 100.000. Kemudian terdapat juga uang 1.000 rupiah. Terdapat juga uang 50.000 rupiah. Dan yang terakhir uang 5.000 rupiah. Di sini juga terdapat beberapa kartu. Ada 3 kartu. Yang pertama yaitu kartu untung rugi. Lalu yang kedua ada kartu kesempatan. Dan yang ketiga ada kartu tantangan. Lalu yang terakhir di sini kita mempunyai kartu hak milik, yang mana kartu ini nanti akan didapat apabila salah satu pemain
telah membeli rumah atau tanah yang sudah ada pada peta-peta di monopoli. Nama pada kartu hak milik ini bermacam-macam sesuai dengan peta atau tanah yang ada pada monopoli. Dan di sini penamaannya itu berdasarkan dengan bab yang ada pada kelas 8 SMP. Terdapat fungsi relasi Pythagoras dan lain sebagainya. Alat yang kita butuhkan untuk membuat alat peraga Van Met Polly yang pertama adalah gergaji, yang kedua penggaris, yang ketiga alat tulis, yang keempat laptop, yang kelima jangka, yang keenam gunting, yang ketujuh cutter, dan yang terakhir bor. Lalu bahan yang kita butuhkan yang pertama yaitu triplek, yang kedua kertas HVS putih dan berwarna, yang ketiga kertas buffalo, yang keempat banner, yang kelima lem G, yang keenam baut ring dan skru, yang ketujuh pion, dan yang terakhir papan catur. Lalu, bagaimana sih cara pembuatan alat peraga Van Met Polly ini? Langsung saja, yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, kita membuat desain permainan dengan cara yang pertama yaitu mendesain model papan Van Met Polly sesuai dengan yang telah direncanakan menggunakan aplikasi software CorelDRAW atau Photoshop, seperti yang ada pada gambar berikut. Lalu selanjutnya, mendesain dadu putar Van Met Polly sesuai dengan yang telah direncanakan menggunakan aplikasi software CorelDRAW atau Photoshop sesuai dengan gambar berikut. Lalu cara selanjutnya yaitu membuat papan permainan dengan cara yang pertama, membuat papan permainan dari triplek. Pada media kali ini kami menggunakan media papan catur. Untuk dadu putar kita menggunakan triplek yang telah dibentuk lingkaran. Lalu selanjutnya, lubangi bagian pusat lingkaran menggunakan bor dan cetak desain yang telah siap menggunakan banner. Lalu yang kelima, potonglah banner sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang keenam, tempelkan banner yang telah dipotong pada papan catur dan triplek yang sudah dipotong berbentuk lingkaran sesuai dengan ukuran yang telah ada. Lalu selanjutnya, pada dadu putar setelah banner terpasang dengan benar, lalu dilanjutkan dengan pemasangan baut, reng, dan pasang pada permainan yang telah dilubangi. Selanjutnya, buat kartu dan uang-uangan dengan cara yang pertama, membuat desain kartu kesempatan, kartu untung rugi, dan kartu tantangan, serta uang-uangan dengan menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya, cetak uang-uangan dan kartu-kartu dengan kertas berwarna sesuai dengan keinginan dan ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya, memotong kartu-kartu dan uang-uangan sesuai bentuk yang telah dibuat menggunakan gunting. Lalu, membuat soal-soal yang akan diaplikasikan ke dalam permainan sesuai dengan materi kelas 8 SMP menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya, mencetak dan memotong sesuai bentuk menggunakan gunting. Nah, pada tampilan Van Met Polly di atas ini kita dapat melihat ada lingkaran, yang mana lingkaran ini sebagai pengganti dadu yang isinya itu terdapat angka-angka. Angka tersebut merepresentasikan jumlah peta yang harus dilewati. Kita coba putar satu kali dan di sini terdapat 2/3 yang sesuai dengan arah panah yang ditunjukkan. Maka kita harus berjalan sebanyak 8 peta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, pada peta di sini itu terdapat nama-nama sesuai dengan bab siswa kelas 8 SMP. Di sini ada faktorisasi. Ini merupakan kartu hak milik dari tanah faktorisasi. Jadi, para pemain dapat membeli tanah faktorisasi sesuai dengan harga beli dan harga sewa yang sudah tercantum pada kartu hak miliknya. Begitu juga dengan kartu fungsi relasi. Di sini juga terdapat kartu hak miliknya sesuai dengan peta yang ada. Begitu juga dengan peta-peta yang lainnya terdapat kartu hak milik yang di dalamnya itu juga berisi harga sewa dan harga beli. Berikut merupakan cara penggunaan alat peraga Funmed Poly. Pertama, masing-masing pemain diberi uang senilai 100.000 yang dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, 4 lembar Rp1.000, lalu 3 lembar Rp2.000, dua lembar Rp5.000, lalu 1 lembar Rp10.000, 1 lembar Rp20.000, dan 1 lembar Rp50.000. Setelah semua pemain mendapatkan uang senilai Rp100.000, maka selanjutnya masing-masing pemain memutar lingkaran sebanyak 1 kali untuk menentukan siapa yang akan berjalan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan siapa yang berjalan terlebih dahulu, maka pemain tersebut memutar lingkaran lagi untuk menjalankan pion dan mengarahkan pion pada peta sesuai dengan hasil yang tertera pada lingkaran. Pada putaran pertama, pemain masih belum diperbolehkan untuk membeli tanah ataupun mengambil kartu yang ada. Setelah itu, pemain kedua juga memutar lingkaran untuk menjalankan pion dan mengarahkan pion pada peta sesuai dengan hasil pada lingkaran. Begitu juga dengan pemain ketiga, dan begitu seterusnya berulang sampai ketiga pemain berhasil melalui 1 putaran dan melewati garis start. Apabila salah satu pemain sudah berhasil melewati garis start dan menginjak salah satu tanah, maka pemain tersebut boleh membeli tanah sesuai dengan harga beli yang ada pada kartu hak milik. Di sini, pemain kedua membeli tanah faktorisasi dengan harga beli seharga Rp4.000. Dan membayar harga beli tanah tersebut seharga Rp4.000 ke bank umum.
Karena pemain satu menginjak tanah tantangan dan mendapatkan kartu tantangan, maka pemain satu harus melaksanakan tantangan yang tersedia berdasarkan kartu yang diperoleh. Di sini, pemain satu mendapatkan tantangan untuk menyebutkan perkalian 2 kali 1 sampai 2 kali 10 dengan hasilnya. Setelah memutar lingkaran, pemain 3 sampai pada peta relasi dan fungsi. Kemudian, pemain ketiga membeli tanah tersebut seharga 5.000 dan dibayarkan kepada bank umum. Pemain 1 sampai pada peta yang mengarahkannya untuk dipenjara, sehingga pemain 1 mendapat hukuman yaitu tidak boleh memutar lingkaran sebanyak 1 kali. Pemain 2 menginjak kartu kesempatan dan harus melakukan sesuatu yang diperintahkan pada kartu kesempatan yang diperoleh. Pada kartu yang diperoleh tersebut, pemain 2 mendapat kartu yang bertuliskan rumus luas lingkaran, sehingga pemain 2 harus berjalan menuju peta luas dan keliling lingkaran. Di sini pemain kedua membeli tanah luas dan keliling lingkaran dan membayar seharga 10.000 berdasarkan dengan kartu hak milik kepada bank umum. Kemudian pemain ketiga menginjak tanah persamaan garis lurus dan pemain ketiga membeli tanah tersebut seharga Rp6.000 yang kemudian dibayarkan kepada bank umum. Karena pemain pertama masih mendapatkan hukuman sehingga dilanjutkan kepada pemain kedua untuk memutar lingkaran. Lalu, pemain kedua menginjak peta kesempatan yang mengarahkannya untuk berjalan menuju tanah keliling lingkaran. Karena pemain kedua tidak ingin membeli tanah tersebut, maka permainan dilanjutkan kepada pemain ketiga yang memutar lingkaran. Pemain ketiga menginjak peta garis singgung dan ingin membelinya seharga Rp12.000 yang kemudian dibayarkan kepada bank umum. Pemain 1 memutar lingkaran dan panahnya menunjukkan akar 81, yang berarti pemain tersebut harus menjalankan pionnya sebanyak 9 peta. Ternyata pemain tersebut menginjak tanah milik pemain kedua yaitu luas dan keliling lingkaran, yang mana tanah tersebut dimiliki oleh pemain kedua.
sehingga pemain satu harus menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang tertera pada judul peta tersebut. Karena pemain pertama bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka pemain pertama tersebut tidak perlu membayar sewa kepada pemain kedua. Pemain kedua memutar lingkaran dan sampai pada peta prisma, dan kemudian pemain kedua membeli tanah tersebut seharga 16.000 yang kemudian dibayarkan kepada bank umum. Pemain ketiga menginjak petak dana umum atau untung rugi, dan isi dari kartu untung rugi yang diperoleh oleh pemain ketiga adalah membayar buku paket seharga Rp2.000. Maka pemain ketiga harus membayarkan uang seharga Rp2.000 ke bank umum. Pemain satu menginjak petak kubus dan balok dan membeli tanah tersebut seharga 15.000 yang dibayarkan ke bank umum. Pemain kedua menginjak tanah milik pemain ketiga, yaitu fungsi relasi, sehingga pemain kedua harus mengerjakan soal atau membayar sewa. Karena pemain kedua tidak bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang tertera pada peta, maka pemain kedua harus membayar sewa seharga Rp2.000 yang dibayarkan kepada pemain ketiga. Begitupun permainan berjalan seterusnya sampai semua peta dimiliki oleh pemain dan semua pertanyaan telah bisa terjawab oleh pemain. Sekian cara penggunaan alat peraga Funmade Poly. Berikut ini adalah kelebihan dari alat peraga Funmade Poly. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, memperjelas makna bahan peserta didik. Yang ketiga, membuat metode belajar lebih bervariasi dan menarik. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih aktif. Sedangkan kekurangan dari alat peraga Funmade Poly yaitu yang pertama, penggunaan alat peraga Funmade Poly
terbatas karena hanya dapat digunakan untuk materi tertentu saja. Yang kedua, memerlukan banyak waktu untuk melakukan persiapan ini. Jadi, FunMath Poly merupakan alat peraga yang menggunakan monopoli yang sudah dimodifikasi dan dapat digunakan oleh siswa kelas 8 SMP. Alat peraga ini cocok digunakan untuk referensi pelaksanaan kuis akhir dalam proses pembelajaran, karena pada FunMath Poly ini terdiri dari beberapa bab sesuai dengan materi siswa kelas 8 SMP. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan video edukasi matematika ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Matematika atau Laboma, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah bersedia meminjamkan media pembelajaran untuk pembuatan video edukasi ini. Sekian video pengenalan alat peraga FunMath Poly dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.